Karena membeludaknya kasus ya, sangat cepat sekali, dalam satu hari itu lebih dari 50 kasus. Dan ini sudah berjalan sekian hari. Jadi sudah bisa dipastikan kita pun terbatas. Oksigen kita, alat-alat kita semua terpakai. Indonesia mencatat rekor kasus harian positif dan angka kematian COVID-19 tertinggi di dunia. Padahal pemerintah telah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. Lonjakan kasus COVID-19 belum mereda, bahkan terus saja menggila. Dalam sepekan terakhir, rekor baru kasus COVID-19 setiap hari terlahir. Pemerintah pun telah mengantisipasi bila pandemi tak berhenti mengamuk dan terus memburuk. Hampir tidak dapat kita pungkiri bahwa secara kolektif kita telah hidup berdampingan dengan COVID-19 selama kurang lebih 1 tahun, dan tergantung pada kapan teman-teman melihat video ini. Seperti yang sudah kita lihat dan dengar melalui media massa maupun media online, hingga saat ini Indonesia telah terjadi lonjakan kasus COVID-19 yang sangat tinggi. Berdasarkan data per Juli 2021, Indonesia telah mencatat peningkatan angka kasus terkonfirmasi sebesar kurang lebih 47.000 kasus dan kurang lebih 864 kasus meninggal. Hal itu disebabkan ketika masyarakat mulai mengabaikan implementasi 3M serta larangan mudik lebaran. Tahukah teman-teman apa saja masalah yang muncul akibat peningkatan COVID-19 tersebut? Tepat sekali, Indonesia dilanda berbagai krisis, seperti krisis rumah sakit, krisis tenaga kesehatan, bahkan tenaga kesehatan menjadi kewalahan akibat lonjakan pasien, bahkan banyak tenaga medis yang meninggal saat bertugas. Hal itu karena perbandingan tenaga medis dengan pasien tidak sebanding. Kemudian ada krisis logistik kesehatan, di mana Indonesia kekurangan pasokan tabung oksigen yang dibutuhkan oleh pasien COVID-19. Lalu, strategi seperti apa yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengendalikan gelombang COVID-19? Pemerintah dapat memulai dengan memperbaiki sistem komunikasi, kolaborasi, dan koordinasi antar lembaga dan jaringan, memaksimalkan kebijakan PPKM, vaksinasi, dan 3T, kemudian meningkatkan kapasitas rumah sakit rujukan serta logistik kesehatan, dan yang terakhir, pemerintah dapat memaksimalkan promosi kesehatan bagi masyarakat. Di masa pandemi ini, promosi kesehatan menjadi salah satu aspek yang penting untuk mengurangi informasi hoaks. Strategi aksi promosi kesehatan yang dapat dilakukan seperti kampanye daring, menjelaskan dan menstop pesan berantai yang keliru, menggalang kerjasama antar organisasi, menyampaikan pesan positif, dan melakukan advokasi kebijakan kepada pemerintah. Serta aksi promosi dapat dilakukan melalui pendekatan mahasiswa kepada masyarakat umum. Selain itu, masyarakat dapat mengambil peran dalam upaya pengendalian gelombang COVID-19. Lalu, apa yang bisa dilakukan masyarakat? Masyarakat dapat menerapkan disiplin protokol kesehatan, di mana protokol itu terdiri dari 5M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Kemudian masyarakat dapat melakukan periodisasi vaksinasi. Dan yang terakhir, masyarakat juga harus disiplin terhadap protokol-protokol COVID-19 yang telah diterapkan pemerintah untuk mencegah peningkatan kasus COVID-19. Keberhasilan pengendalian COVID-19 akan bergantung pada kerjasama pemerintah dan masyarakat. Perlu diingat juga, sifat masyarakat terhadap pandemi harus berdasarkan data konkret, bukan melalui perasaan subjektif. Tidak ada yang dapat memastikan akhir dari pandemi ini. Namun, ada baiknya jika kita turut disiplin dan mendengar himbauan tenaga medis serta saling mengingatkan sesama untuk menjaga kesehatan. Mari kita bantu petugas kesehatan sebaik mungkin agar mereka dapat bertugas dan berjuang dengan lebih aman.
kami akan menetap di rumah sakit agar kalian bisa menetap di rumah. Ayo kita lakukan bagian kita masing-masing demi satu sama lain.